Dari riuhnya konflik perdukunan yang ada belakangan ini, masih belum ada dukun yang dapat membuktikan kesaktiannya. Tapi di sini, kamu dapat membuktikan apakah kamulah dukun sakti mandraguna? Inilah True Zaman Wars. Teluh Shaman Wars adalah board game battle arena yang dapat dimainkan hingga 6 orang. Objektif dari game ini yang pertama adalah memanipulasi nilai Rubik dengan dadu aksi. Objektif yang kedua adalah menyusun strategi formasi karakter. Objektif ketiga adalah menjadi pemain yang dapat bertahan terakhir. Objektif keempat adalah mencuri chest sebanyak-banyaknya untuk menjadi pemain tersugih. Terdapat dua jenis pemenang, yaitu Dukun Sakti Mandraguna adalah dukun yang bisa bertahan sampai akhir permainan. Dan juga pemenang dengan gelar Sugih Abadi, yaitu adalah pemain yang memiliki poin chess paling banyak. Di dalam board game Teluh Shaman Wars, terdapat satu arena, satu Rubik, satu dadu aksi, 2 dadu power, 18 chess basic, 12 chess gentong, 6 chess pusaka, 6 slider HP, 6 slider defense, 6 karakter dukun, dan 4 karakter roh. Di dalam Rubik terdapat berbagai status. Yang pertama, target. Target berada di tengah setiap sisi Rubik dan memiliki warna kuning. Target digunakan untuk memilih karakter mana yang ingin diserang. Heal berbentuk hati berwarna hijau, digunakan untuk menambah nyawa sendiri. Poison digambarkan dengan tengkorak berwarna ungu, efeknya mengurangi nyawa sendiri. Defense bergambar perisai berwarna biru untuk mengubah nilai defense point. Attack bergambar bintang berwarna merah sebagai kekuatan untuk menyerang pemain yang ditargetkan. Yang terakhir, status power. Status power tidak dapat langsung digunakan, namun dapat diaktifkan menggunakan dadu power. Terdapat dua cara untuk mendapatkan dadu power. Yang pertama, memiliki 5 atau lebih status power pada Rubik. Yang kedua, mendapatkan 3 angka sama yang sejajar pada Rubik, bisa vertikal ataupun horizontal. Jika kedua kondisi tersebut terjadi bersamaan, maka pemain akan mendapatkan 2 dadu power. Terdapat 2 dadu power yang dapat digunakan untuk mengisi nilai 4, 5, atau 6 pada Rubik. Pada dadu power, terdapat status yang sama seperti yang ada di Rubik, kecuali yang satu ini. Steal, mencuri chest dari pemain lain dengan memilih nomor power pada Rubik menyesuaikan dengan nomor target karakter yang ingin dicuri. Dadu aksi, digunakan untuk memanipulasi nilai Rubik. Rotate dengan api, untuk merotasi Rubik 90 derajat dengan sumbu vertikal. Kemudian, api digunakan untuk menukar dukun kita dengan pemain lain, atau mengambil dukun lebih dari pemain lain, atau memberikan dukun lebih dari milik kita ke pemain lain. Karakter roh dapat menggunakan api untuk menukar karakter dukun milik pemain lain dengan pemain lainnya, atau memindahkan dukun lebih dari pemain lain ke pemain lainnya, atau menukar sesama roh. Flip, memutar Rubik 90 derajat dengan aksis horizontal. Shuffle, mengacak Rubik selama 3 detik tanpa melihat. Swap side, memilih sisi manapun dari Rubik tanpa merubahnya. Setiap karakter memiliki nomor target dan status tambahan. Karakter dukun ini memiliki nomor target 1 dan menambahkan poison 1, kemudian menambahkan attack 2. Dukun dengan nomor target 2 dan 5 menambahkan attack 1. Dukun dengan nomor target 3 dan 4 menambahkan defense 1. Dukun dengan nomor target 6 menambahkan heal 1 dan mengurangi defense 1. Berikut adalah karakter roh yang memiliki nomor target 1 dan 3 menambahkan defense 1. Roh dengan nomor target 4 dan 6 menambahkan defense 2. Ini adalah slider HP sebagai indikator nilai health point. Jika terkena kutukan oleh roh, balik slider HP menjadi HP terkutuk sebagai indikator tidak dapat melakukan heal selama 1 putaran. Slider defense sebagai indikator nilai defense point. Perlu diingat bahwa defense bersifat sementara dan harus diganti di setiap putaran.
Ini adalah chest yang memiliki 3 tingkatan. Chest basic memiliki potensi 1 hingga 2 poin. Chest gentong memiliki potensi 2 hingga 3 poin. Dan chest pusaka memiliki potensi 4 sampai 5 poin. Setiap pemain memiliki status pada arenanya. Di sini adalah tempat pemain meletakkan karakternya. Ini adalah status bar untuk mengetahui nilai nyawa dan nilai defense yang pemain miliki. Ini adalah tempat chest yang dimiliki oleh pemain. Urutan chest pada awal permainan disusun dimulai dari tingkatan paling tinggi berada di kanan menuju tingkatan paling rendah berada di kiri. Sistem sirkulasi chest menggunakan sistem first in first out, yaitu ketika chest diambil, yang diambil adalah yang paling kanan. Kemudian chest lainnya bergeser ke kanan seperti conveyor belt. Jika mendapatkan chest dari pemain lain, maka chest tersebut harus disimpan di paling belakang. Pemain yang masih hidup harus memiliki minimal 1 karakter dukun atau maksimal 5 karakter dukun. Pemain yang sudah mati akan berganti menjadi roh. Pemain yang sudah mati hanya dapat memiliki 1 roh saja. Jika nyawa pemain kritis atau kurang dari sama dengan 3, maka pemain akan mendapatkan 1 bonus attack point. Itulah semua elemen yang ada dalam board game Teluh Summon Wars. Sekarang saatnya simulasi permainan. Setelah menentukan urutan giliran, letakkan rubik yang telah teracak di tengah arena permainan. Kemudian, pilihlah salah satu karakter dukun sesuai keinginan, dimulai dari pemain pertama. Dukun yang tidak terpilih dapat disisihkan ke luar arena. Namun, dukun yang tidak terpilih tetap dapat dimasukkan kembali ke dalam arena menggunakan aksi api. Di awal permainan, setiap pemain memiliki nyawa maksimal yaitu 12 poin dan defense 0. Khusus di putaran pertama, setiap pemain belum dapat menyerang karena harus menentukan defense poinnya terlebih dahulu. Langkah pertama adalah roll dadu aksi. Jika kita tidak ingin menggunakan aksi dari hasil dadu tersebut, pemain dapat melakukan reroll dengan cara mengorbankan 1 nyawa. Di sini saya mendapatkan flip dengan api. Saya akan memanipulasi nilai rubik sesuai dengan aksi yang didapatkan, yaitu flip 90 derajat. Kemudian saya akan menggunakan api untuk mengambil dukun dari luar arena permainan. Di sini saya mendapatkan 2 dadu power karena saya mendapatkan 3 angka sama yang sejajar yaitu 555 dan saya juga mendapatkan lebih dari 5 status power. Di sini saya mendapatkan power steel dan poison. Namun saya tidak ingin menggunakan poison. Jadi saya dapat melakukan reroll dengan mengorbankan 1 nyawa. Catatan, reroll hanya dapat dilakukan oleh dukun yang memiliki nyawa lebih dari 6. Sedangkan roh dapat melakukan reroll menggunakan semua defense yang ia miliki. Saya mendapatkan 1 attack power dan 1 steel power. Untuk menggunakannya, letakkan steel power pada nomor 4 untuk mencuri chest dari pemain nomor 4. Diletakkan di paling belakang. Kemudian, saya akan menggunakan attack power dengan kekuatan 6 untuk menyerang target nomor 2. Maka, kekuatan yang saya dapatkan adalah 6 ditambah 1 ditambah 2. Jangan lupa juga menambahkan status dari dukun. Karena saya mendapatkan 1 poison dari dukun saya, maka saya harus mengurangi 1 HP. Karena saya juga tidak memiliki heal. Dan saya juga tidak memiliki defense, maka saya harus mengupdate defense saya menjadi 0. Kekuatan serangan saya adalah 12 attack point ke target nomor 2. Maka perhitungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena nyawanya mengalami pengurangan, maka saya sebagai penyerang mendapatkan chest dari orang yang saya serang. Jika ada pemain yang menyerang dengan kekuatan 2 minimal, maka pemain ini akan mati. Jika pemain sudah mati, maka dukunnya akan dikenai efek api oleh orang yang menyerangnya. Efek api di sini berarti dapat mengambil dukun yang telah diserang
ataupun memberikannya kepada pemain lain. Kemudian, pemain yang sudah mati harus mengubah karakternya menjadi karakter roh. Roh tetap harus menggunakan dadu aksi untuk memanipulasi nilai Rubik. Jika yang didapat adalah flip dengan api, maka ia harus melakukan flip. Kemudian, sebagai roh, ia dapat menukar dukun antar pemain lain, ataupun hanya memindahkan dukun dari pemain satu ke pemain lainnya. Karakter roh sudah tidak memiliki nyawa, sehingga status heal dan poison tidak mempengaruhi karakter roh. Karakter roh masih dapat mengupdate defense-nya untuk menjaga musuh mencuri chest yang ia miliki. Dan karakter roh juga masih dapat mencuri chest dari pemain lain menggunakan efek power steal. Di sini, karakter roh mendapatkan 2 dadu power karena ada 3 angka sama yang sejajar dan status power yang lebih dari 5. Jika roh ingin melakukan reroll, dia dapat melakukannya dengan cara mengorbankan 1 defense point. Di sini, status yang didapatkan adalah heal power, yang mana heal power sudah tidak dapat digunakan karena pemain sudah berubah menjadi roh, sehingga yang dapat digunakan hanya steal power saja. Steal power saya letakkan di angka 4 untuk mencuri chest dari pemain nomor 4, diletakkan di paling belakang. Karena yang menjadi target dari kutukan roh adalah target nomor 1, maka saya harus membalikan slider HP saya menjadi indikator terkena kutukan dan tidak dapat melakukan heal selama 1 putaran. Jika hanya tersisa 1 pemain dukun, maka game sudah bisa dinyatakan berakhir. Sehingga dapat disimpulkan pemain dukun yang masih hidup adalah juara The Last Man Standing dan diberi gelar Sakti Mandraguna. Selanjutnya adalah pemenang dengan gelar Sugih Abadi, yaitu pemain yang memiliki poin paling banyak. Dan itulah Taru Summon Wars. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan DM kami di innersight.games.